Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi kebutuhan sumber dana aliran kas proyek yang beranggotakan saya sendiri, Siva Megarani dengan NIM 2019-008339. Selanjutnya ada Taufik As-Sorori dengan NIM 2019-008323. Dan yang terakhir ada Indriasi dengan NIM 2019-008360. Untuk menghemat waktu, saya akan melanjutkan dengan pemateri yang pertama, yaitu yang pertama, kebutuhan dana dan sumber dana. Komponen biaya, kebutuhan dana adalah biaya aktiva tetap yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, untuk aktiva tetap yang berwujud itu di antara lainnya yaitu ada tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, aktif berwujud, dan yang lainnya. Dan yang kedua di sini ada aktiva tetap yang tidak berwujud, di antaranya yaitu goodwill, hak cipta, lisensi, merek perdagangan. Nah, pada semester yang lalu kita sudah membahas tentang aktiva dan biaya tetap maupun tidak berwujud. Berwujud maupun tidak berwujud. Nah, untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Yang dapat diperoleh dana dapat dicari dari berbagai sumber yang ada seperti dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman dari keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri maupun menggunakan modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan, dari kebijakan pemilik usaha tersebut. Tergantung pemilik usahanya mau mencari dana itu bagaimana. Pertimbangannya itu tidak lain yaitu untung ruginya jika menggunakan salah satu modal dengan modal gabungan. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di sini ada modal asing atau modal pinjaman. Yang keduanya itu modal sendiri yang sudah saya katakan tadi. Untuk modal pinjaman di sini atau modal asing merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan atau luar dari pemilik modal tersebut, dan biasanya itu diperoleh secara pinjaman. Nah, sumber dana dari modal asing dapat diperoleh di antara lain yaitu pinjam dari dunia perbankan, terus pinjam dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal, ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang dapat dipinjami. Yang terakhir itu dari pinjaman dari perusahaan non-bank. Biasanya kita untuk membuka perusahaan atau usaha, biasanya masyarakat atau orang-orang lebih cenderung ke pinjaman ke bank karena dengan suku bunga yang rendah dan pengembalian yang terjamin. Dan yang kedua di sini ada modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup maupun terbuka. Memperoleh dana dari modal sendirinya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, atau dari laba yang belum dibagi, maupun dari tabungan yang dimiliki sendiri. Selain itu, dengan adanya keputusan untuk mengadakan investasi, maka diperlukan dana yang dapat membelanjai investasi tersebut. Timbullah masalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi-investasi yang telah direncanakan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan, dengan mengingat bahwa para pemilik dana mengharapkan balas jasa atas penggunaan dananya dan merupakan biaya investasinya yang direncanakan tersebut agar menguntungkan pada kedepannya. Di sini menurut Bambang Rianto pada dasar-dasar pembelanjaan perusahaan pada tahun 2004 halaman 25 ini, bahwa sumber dana yang dapat diperoleh untuk membelanjai suatu perusahaan adalah yang pertama di sini ada sumber dana dari perusahaan atau internal source. Dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dengan kekuatan atau kemampuan sendirinya oleh pemilik perusahaan tersebut. Dan dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana internet atau keuntungan dari perusahaan tersebut.
akumulasinya penyusutan aktiva tetap karena jangka waktu penggunaan dari aktiva tersebut biasanya lama. Misalnya itu 5 tahun, maka cadangan penyusutan yang masih menganggur itu dapat digunakan dan disebut sebagai sumber dana insentif. Dana dari dalam perusahaan terdiri yaitu ada dana yang berasal dari pemilik perusahaan, saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan, dan yang terakhir di sini ada surplus, dana dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana. Dan tersebut merupakan terdiri atas nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun keuntungannya. Dan yang kedua di sini ada sumber dana dari luar perusahaan atau external source, yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan adalah dana yang berasal dari pihak bank atau pihak lain, asuransi dan kredit atau lisensi yang telah dikatakan pada awal tadi saya. Nah, dana yang berasal dari para kreditur ataupun lisensi merupakan hutang bagi perusahaan yang minjam, yang disebut sebagai dana pinjaman tersebut. Dana pinjaman yang dimaksud adalah dana yang didapat dari pihak kreditor. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa sumber dana terdiri dari berkurangnya aktiva lancar selain kas, keduanya berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya setiap jenis hutang, bertambahnya modal, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Secara umum, menentukan kebutuhan dana untuk proyek dipengaruhi oleh beberapa jenis proyek. Proyek berskala besar maupun kecil memerlukan dana yang besar, dan begitu juga sebaliknya bagi yang kecil. Mengalokasikan dana untuk proyek investasi secara umum dialokasikan ke dalam dua kelompok, yaitu aktiva tetap dan untuk modal kerja. Aktiva tetap merupakan aktiva yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau 1 periode, tergantung peminjamannya, dibeli tidak atau dijualnya kembali, tetapi digunakan untuk beroperasi secara operasional, dan setiap periodenya mengalami penyusutan, pengurangan. Sedangkan modal kerja merupakan aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan 1 tahun, dapat berubah menjadi kas. Pengeluaran yang berkaitan dengan modal kerja biasanya disebut dengan pengeluaran serta pendapatan. Biasanya ini mendapatkan pendapatan ya karena sudah mengeluarkan, tapi tidak mesti mendapatkan pendapatan, karena pengeluaran itu tergantung menguntungkan atau tidaknya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maafkan. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, ke pemateri 2, yaitu Mbak Indriasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Indriasi dengan NIM 2019-008360. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Siva, yaitu tentang beberapa sumber dana yang penting. Yaitu yang pertama ada modal sendiri yang disediakan oleh pemilik perusahaan, yang kedua saham yang diperoleh dari emisi atau penerbitan saham di pasar modal, yang ketiga ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal, yang keempat ada kredit bank, yang kelima ada sewa guna dari lembaga non-bank. Yang selanjutnya aliran kas. Apa sih pentingnya aliran kas itu? Aliran kas diperlukan karena masalah likuiditas atau ketersediaan dana tunai memegang peran penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Aliran kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan melalui dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan karena yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Jenis-jenis aliran kas yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama ada arus kas awal, yang kedua ada arus kas operasional, yang ketiga ada arus kas terminal. Yang selanjutnya, laporan aliran kas mengandung dua macam aliran atau arus kas, yaitu yang pertama, kas inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan jasa atau penerimaan kas.
Arus kas masuk terdiri dari yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, ada penagihan piutang dari penjualan kredit. Yang terakhir, ada penjualan aktiva tetap yang ada. Yang kedua, cash outflow adalah arus kas yang terdiri dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas outflow terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir, pembayaran hutang-hutang perusahaan. Yang selanjutnya, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi menimbulkan pendapat dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu, aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akurat. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampak terhadap kas. Arus kas masuk terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas dari langganan. Arus kas yang kurang penting dari penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian dan penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi, atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan lain. Yang terakhir, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencangkup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan pengeluaran wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham bendaharaan dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham berbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencangkup pembayaran pokok pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Asrawi, NIM 2019-008-323. Baik, di sini saya akan melanjutkan komponen aliran kas. Komponen aliran kas adalah investasi awal. Komponen ini merupakan pendapatan maupun pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas jangka panjang yang berlangsung. Yang kedua, aliran masuk operasi. Komponen ini bisa dikatakan merupakan hal yang paling penting atau paling utama dalam arus kas. Aktivitas yang paling utama dari sebuah usaha atau perusahaan pada umumnya merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Yang ketiga, aliran kas terminal. Aliran kas masuk saat proyek investasi selesai atau dapat berupa nilai buku atau nilai jual aset. Komponen arus kas ini pendapatan atau pemasukan maupun pengeluaran perusahaan yang berasal dari pendapatan, atau bisa juga dikatakan pemasukan maupun pengeluaran yang asalnya dari transaksi perusahaan terkait dengan aktivitas usaha. Yang selanjutnya, proyeksi aliran kas. Proyeksi arus kas yang disiapkan dengan baik memungkinkan kita memplotkan posisi arus kas yang diantisipasi dari waktu ke waktu. Proyeksi arus kas juga membantu Anda mengantisipasi kekurangan dana dengan segera, sehingga bisa cepat diatasi, yang akan mencegah Anda dari krisis arus kas. Selanjutnya, contoh kasus studi kelayakan pendirian perusahaan OPP di Kota Sidoarjo. Plastik OPP atau Oriented Polystyrene merupakan salah satu jenis plastik kemasan. Kebutuhan plastik OPP ini dapat dibilang terus meningkat. Plastik OPP ini umumnya digunakan sebagai pembungkus CD, baju konveksi, undangan, dan pembungkus roti. Keuntungan lainnya, plastik OPP ini juga bersifat jernih dan kaku, sehingga sangat bagus ketika digunakan untuk display dan dapat melihat dengan jelas produk yang ada di dalamnya. Berdasarkan survei 3 toko plastik di Surabaya, permintaan plastik OPP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan yang terus meningkat ini mendorong investor tertarik untuk mendirikan perusahaan plastik OPP karena terlihat menguntungkan. Studi kelayakan ini akan ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, dan aspek keuangan. Studi kelayakan ini bermanfaat untuk mengurangi risiko yang terjadinya kesalahan penanaman modal pada sebuah usaha. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada perusahaan OPP. Yang pertama, aspek pasar, bertujuan untuk mengetahui potensi pasar yang ada sehingga risiko kegagalan dari sebuah usaha dapat diminimalkan. Hal yang penting dalam analisis pada aspek pasar ini adalah menentukan segmen, target, dan posisi produk pada pasar. Menganalisa pesaing usaha-usaha sejenis
serta menentukan analisa pesaing dari usaha yang akan didirikan, menentukan strategi, kebijakan, dan program-program pemasaran yang akan dijalankan. Yang kedua, aspek teknis. Ini berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis dalam sebuah proses produksi sebuah produk, sehingga kelayakan aspek ini berperan penting dalam berdirinya sebuah usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis ini adalah lokasi bisnis, rancangan struktur organisasi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, terdidik maupun tidak terdidik, kriteria mesin yang akan digunakan. Yang ketiga, aspek hukum adalah aspek yang berkaitan dengan legalitas perizinan usaha serta legalitas produk. Pada aspek hukum ditentukan pula badan usaha yang akan digunakan. Bentuk badan usaha seperti UD, firma, CV, PT, BUMN, koperasi, dan yayasan. Yang keempat, aspek keuangan merupakan sebuah aspek yang menilai keuangan sebuah usaha. Hal ini berhubungan dengan keuntungan berdirinya sebuah usaha, sehingga aspek ini termasuk aspek yang penting. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih. Salam.